Syirik adalah hoak atau fitnah yang menimpa umat Islam. Kehadiran Al-Quran adalah untuk menjelaskan salah paham tersebut. Karena yang benar adalah Allah yang menciptakan manusia, tidak seperti Allah yang mereka bayangkan dan simpangkan bahwa Allah mempunyai anak. Ini sudah menjadi polemik berkepanjangan di antara masyarakat pada waktu itu, sehingga Allah tidak lagi suci. Oleh karena itu di dalam surah ini duduk perkaranya dijelaskan dengan gaya bahasa berkisah, sehingga alur berpikirnya dengan sederhana dapat dipahami apa yang sebenarnya terjadi. Jelas sekali kedudukan Nabi Isa dan ibundanya yaitu Maryam. Jika ada berita tentang mereka yang sebelumnya sangat bervariatif dan simpang siur, maka di sini Allah menjelaskan yang sebenarnya. Muhammad Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dalam kitab Asyirahnya melalui hadis Ummu Salamah, dan Imam Ahmad meriwayatkannya melalui Ibnu Mas'ud dalam kitab Hijrah ke Abyssinia dari Mekah, bahwa Ja'far ibn Abu Thalib membacakan permulaan ayat ini kepada An-Najasyi dan para hulu balangnya. Inilah bekal para pejuang Al-Quran dan seluruh umat Islam untuk mempertebal tauhidnya, sehingga tidak ada lagi keraguan dan kesamaran tentang agamanya, sehingga bisa memahami apa perbedaan keyakinan seorang muslim dengan yang bukan muslim. Jelas bedanya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa semua agama sama. Sudah jelas fondasi pemikirannya berakar dari keyakinan yang berbeda. Ajaran tauhid yang menjadi pijakan berpikir dan cara pandang dalam Islam itu bukan sesuatu yang sulit dipahami. Hanya saja mereka tidak mau mendengar dan memperhatikannya. Bahwa kisah-kisah para nabi bisa cukup menjelaskan secara kronologis dan logis bagaimana proses dan perwujudan dari paradigma berpikir seorang muslim yang bertauhid itu. Maka seharusnya tidak ada lagi alasan orang tidak bertauhid karena merasa tidak pernah ada orang yang menjelaskannya. Qaf ha ya ain shad. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah penyusun Al-Quran, huruf yang menyusun bahasa biasa orang Arab waktu itu. Namun terbukti tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran, meski seorang yang paling ahli bahasa di antara mereka mencoba untuk menandinginya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ini adalah kisah keajaiban doa yang mengajarkan jika punya keinginan mintalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan meski permintaan tersebut mendekati mustahil dikabulkan. Ini kisah seorang hamba Allah bernama Nabi Zakaria yang mengajukan sebuah proposal permintaan kepada Allah, curhat dan mengadu kepada Allah. Sebagian ulama salaf mengatakan Zakaria bangun di tengah malam sedangkan semua muridnya telah tidur. Lalu dia berbisik kepada Tuhannya seraya berdoa dengan suara yang lembut. Zakaria adalah seorang nabi yang besar dari kalangan nabi-nabi kaum Bani Israel. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Zakaria adalah seorang tukang kayu. Dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri menjadi tukang kayu. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya." Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Usia sudah tua, kepalanya sudah penuh dengan uban yang memutih bercahaya. Istrinya mandul alias tidak punya putra. Tetapi Nabi Zakaria tidak putus asa memikirkan perjuangan dakwah, bahwa kader dakwah harus lahir dalam kondisi seperti apapun. Yang ia pikirkan bagaimana kelanjutan risalah jika tidak ada kader yang melanjutkan perjuangannya menegakkan Islam di muka bumi. Mujahid, Qatadah dan As-Sadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mawali ialah
para asobah atau ahli waris laki-laki. Alasan ketakutan Zakaria ialah bahwa dia merasa khawatir bila orang-orang yang akan menggantikannya nanti akan berlaku buruk terhadap manusia. Maka ia memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi nabi sesudahnya, untuk memimpin mereka dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Sesungguhnya dalam hal ini Zakaria tidak mengkhawatirkan siapa yang bakal mewarisi harta peninggalannya, karena kenabian merupakan kedudukan yang paling besar dan paling mulia di tingkatannya dibandingkan dengan kekhawatirannya akan pewaris dari darah dagingnya terhadap harta peninggalannya. Dan dia berkeinginan agar kenabiannya itu diwarisi oleh ahli waris asyobahnya. Untuk itu ia memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang putra yang kelak akan mewarisi kenabiannya. Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan melalui berbagai jalur bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tarokna bahwa sodakotun la nurasu ma," kami tidak diwaris, semua yang kami tinggalkan adalah sedekah. Di dalam pikiran mereka bukan harta, tetapi risalah tauhid ini, sehingga yang mereka wariskan pun bukan harta melainkan amanah khilafah di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.